Saya yakin itu permintaan si Hotman. Kalau nggak, ngapain ditutup sama hakim? Dibikin tertutup? Iya, itu begitu. Olah kondisi, ya kan? Ya, itu yang saya maksud. Ya. Hotman Paris belak-belakan awal mula Rasman Arif Nasution dendam pada dirinya. Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution awalnya tidak ada masalah apapun dan hubungan mereka dulunya baik-baik saja. Ini ada 25 pertanyaan yang dilaporkan adalah pasal 207, 217 dan 335 KUH pidana, dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang. Kasus yang saat ini dihadapi oleh Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oibobo ternyata kini telah melibatkan Egy Sujana. Baru-baru ini Elidawati, salah satu pengacara dari kantornya Rasman Arif Nasution dan juga merupakan kuasa hukum atau pengacara dari Rasman Arif Nasution, meminta pendapat terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Rasman dan juga Firdaus dalam persidangan baru-baru ini yang sampai dengan terjadi kericuan. Justru Egy Sujana mengatakan bahwa hakim yang mengadili kasus tersebut sampai memerintahkan atau memutuskan untuk sidang secara tertutup itu menurut dugaan dari Egy Sujana atas perintah Hotman Paris Hutapea. Menurut Egy Sujana bahwa itu ada instruksi dari Hotman Paris agar sidang tersebut dibuat secara tertutup, bukan terbuka. Apakah benar demikian? Hotman Paris telah memberikan beberapa hal, misalnya atau menyogok untuk memerintahkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar persidangan tersebut secara tertutup, ataukah ada hal lain? Dan ini masih menjadi sebuah pertanyaan, tetapi Egy Sujana dengan begitu yakinnya mengatakan bahwa hal itu karena perbuatan dari Hotman Paris. Namun di satu sisi, Rasman dan juga Hotman yang kita ketahui selama ini menjadi musuh bebuyutan, akhirnya Hotman Paris mengungkapkan mengapa sampai dengan Rasman begitu membencinya sehingga menjadi musuh bebuyutan mereka. Ternyata disinilah di dalam video ini kita akan menemukan bagaimana Rasman dan juga Hotman bisa bermusuhan. Itu diungkapkan secara jelas oleh Hotman cikal bakal mereka bermusuhan. Dan dalam video ini juga kita mendengarkan pernyataan dari Hotman bahwa yang bakal menjadi tersangka salah satunya ternyata istri Rasman Arif Nasution. Baik, seperti apa informasinya? Mari kita ikuti videonya. Tuduhan serius saya, hakim diperintah atau diminta oleh Hotman untuk sidang menjadi tertutup. Saya yakin itu permintaan si Hotman. Kalau nggak, ngapain ditutup sama hakim? Dibikin tertutup? Iya, itu begitu. Olah kondisi, ya kan? Ya, itu yang saya maksud. Ya. Kemudian caranya Hotman, kan dia tahu, saya kan tahu dia tukang nyuap. Emangnya apa? Ayo, kalau nggak, gua lawan lo. Ayo kita lawan. Emang pernah, Bang? Kita tahu lah. Hotman Paris belak-belakan awal mula Rasman Arif Nasution dendam pada dirinya. Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution awalnya tidak ada masalah apapun dan hubungan mereka dulunya baik-baik saja. Masalah baru muncul beberapa tahun belakangan dan Rasman seolah terus menaruh dendam ke Hotman. Di hadapan awak media, Hotman Paris belak-belakan mengungkap awal mula Rasman menaruh dendam pada dirinya. Berawal dari aksi Richard Lee yang mencabut kuasa ke Rasman pada saat dokter kecantikan itu terseret masalah di Polda Metro Jaya beberapa tahun lalu. Si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya karena dikiranya dia dipecat sebagai pengacara gara-gara aku yang berebut Richard Lee sebagai klien. Padahal sampai sekarang Richard tidak pernah jadi klien saya, kata Rasman di hadapan awak media, Kamis 6 Februari. Menurut Hotman Paris, kedekatannya dengan Richard Lee kala itu bukan dalam kapasitas hubungan sebagai klien dan kuasa hukum. Kedekatan terjadi karena pengacara yang kerap mengumbar kemewahan bekerja sama dengan dokter kecantikan dalam rangka bisnis skincare. Saya sering viral sama Richard gara-gara aku join skincare, aku pernah dikasih saham. Dia dendam terus sama gua, ungkapnya.
Ketika ada masalah iklim Kim dengan Hotman Paris, kata dia, Rasman lantas berusaha memanfaatkannya untuk menyerang. Pertemuan kedua sudah di-frame dibuat seolah-olah ada pelecehan seksual, papar Hotman Paris. Dia menegaskan tindakan asusila yaitu pelecehan seksual sama sekali tidak dilakukannya terhadap mantan asisten pribadinya Iklima Kim. Hal itu sudah dinyatakan secara tegas oleh pengacara Iklima Kim. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya, sudah diiming-imingi, dibujuk mau dijadikan istri ke-8, ungkap Hotman Paris. Ini ada 25 pertanyaan yang dilaporkan adalah pasal 207, 217 dan 335 KUHP pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Alhamdulillah, saya malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang, Pak Ketua Umum, Pak Zeprin Boykanu, Pak Sekjen, Pak Ade Dermawan. Saya dengan Pak Lecu ini kan, kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu soft. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Kan begitu Pak Ketum ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim, berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Sylvester, dan ada juga dari Ketua Banten, Pak Hendra juga, diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar, turun beberapa media live, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Untuk sidang ke depannya, karena kan kemarin sempat dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak, ya, di ruang sidang juga. Ini seperti apa nih Bapak, sudah ada niatan untuk besok? Ya, supaya teman-teman tahu bahwa setelah ada liburan sidang kode etik, kita sudah perintahkan kepada Bang Rasman untuk melakukan, dan beliau sudah lakukan bersama Pak Lecu. Jadi saya kira permintaan maaf sudah dilakukan, proses yang kita minta sudah dilakukan. Tinggal kita tunggu respon dari Mahkamah Agung maupun penyidik.
Ambon maupun Banten ya. Nah, khusus tanggal 20 ini kita sudah perintahkan juga kepada perwakilan DPN Periode 1 akan hadir untuk mengawasi, melihat kondisi yang ada di lapangan, di persidangan. Kita perintahkan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam, hanya satu macam, yaitu tertib. Saya sudah minta kepada Bang Rasman sama tim hukumnya supaya tertib sesuai dengan prosedur persidangan, menunjukkan bahwa sidang kode etik itu berfungsi dengan baik. Kita juga pengen supaya Bang Rasman malam ini, kalau Anda lihat, begitu tenang, begitu menyejukkan, dan saya berharap ini akan terjadi pada tanggal 20. Apapun kewenangan hakim, itu semua kita akan hormati. Dan seterusnya akan tenang saya Pak Ketum. Ya, siap. Ya, Pak Sekjen, tambahin Pak Sekjen. Intinya putusan sudah keluar, sudah selesai disusun oleh tim tercatat kita. Kalau di pengadilan namanya panitera, jadi sudah. Itu nanti kita bagikan kepada media putusannya. Nah, bahwa biar dibaca sama masyarakat Indonesia. Seperti apa sih putusan Dewan Etik itu? Putusan Dewan Etik itu apakah super ketat atau enggak? Jadi enggak boleh kita memecat dengan cara-cara yang, mohon maaf, saya tidak berhak mengomentari organisasi lain dengan organisasi yang lain, advokat yang lain ataupun advokat yang lain. Kenapa? Seperti kata Bang Oto, mengomentari seorang yang namanya rekan sejawat bahwa dia melanggar etik, itu adalah pelanggaran etik. Iya. Ya, jadi seperti apa super ketatnya? Silahkan dibaca nanti di putusan. Itulah tata cara pemeriksaan. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan. Jadi ini hanya kekhilapan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Tapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembuat kami sudah keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung, dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Itu aja. Kata Razman. Hotman memikirkan Razman selama 3 tahun. Hahaha. Kamu yang mikirkan saya terus, saya nggak pernah mikirin kamu. 3 tahun kau mikirin saya. Saya bilang sama kalian ya, kalau urusan saya dengan hakim, dengan Firdaus dan teman-teman semua, itu berproses hukum dan diperiksa, kami tidak keberatan. Tinggal kita uji saja pasalnya, undang-undang. Ya. Tapi kalau Hotman, saya punya kewajiban dan jihad untuk melawan kamu. Itu tekad saya. Sampai kiamat kalau saya masih hidup. Kalau saya sudah meninggal pun, dikubur pun kita, kalau bisa bertemu dengan kau, saya akan tetap lawan kau. Kenapa? Saya tidak suka kesombongan kau. Dan kau nggak ada cerita menang di sini. Kau kan udah lemah sekarang melihat bahwa kasusnya Rasman begini. Takut kau terungkapkan. Ayo buka-bukaan kita. Kenapa nggak mau jawab? Tapi tanya kalian dia. Terbuka aja. Loli dikomentari sama dia, Fadel dikomentari sama dia. Saya nggak pernah komentari kasus dia, Budi Said nggak pernah. Ya, hari ini, malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zeprin Boykano, Pak Sekjen, Pak Adi Dermawan. Saya dengan Pak Lecu nih kan, siap. Kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara. Baru kali ini saya begitu soft, dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya, saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Kan begitu Pak Ketum ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim, berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Sylvester, dan ada juga dari Ketua Banten Pak Hendra juga, diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar, turun beberapa media lain, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya
video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Seperti apa nih untuk sidang ke depannya, karena kan kemarin sempat dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak, ya di ruang sidang juga. Ini seperti apa nih Bapak, sudah ada niatan untuk besok sendiri? Ya, supaya teman-teman tahu bahwa setelah ada liputan sidang kode etik, kita sudah perintahkan kepada Bang Rasman untuk melakukan, dan ini sudah lakukan bersama Pak Lecu. Saya kira permintaan maaf sudah dilakukan, proses yang kita minta sudah dilakukan. Tinggal kita tunggu respon dari Mahkamah Agung maupun Ambon maupun Banten ya. Nah, khusus tanggal 20 ini kita sudah perintahkan juga kepada perwakilan DPR Pribadi Satu akan hadir untuk mengawasi, melihat kondisi yang ada di lapangan, di persidangan. Kita perintahkan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam, hanya satu macam, yaitu tertib. Saya sudah minta kepada Bang Rasman sama tim hukumnya supaya tertib sesuai dengan prosedur persidangan, menunjukkan bahwa sidang kode etik itu berfungsi dengan baik. Kita juga pengen supaya Bang Rasman alat ini, kalau Anda lihat, begitu tenang, begitu menyejukkan, dan saya berharap ini akan terjadi pada tanggal 20. Apapun kewenangan hakim, itu semua kita akan hormati. Dan seterusnya akan tenang saya Pak Ketum. Ya, siap. Ya, Pak Sekjen, apa ya Pak Sekjen? Intinya putusan sudah keluar, sudah selesai disusun oleh tim pencatatan kita. Kalau di pengadilan namanya panitrah. Ini sudah, itu nanti kita bagikan kepada media putusannya, bahwa biar dibaca sama masyarakat Indonesia. Seperti apa sih putusan Dewan Etik itu? Putusan Dewan Etik itu apakah super ketat atau enggak? Jadi enggak boleh kita memecat dengan cara-cara yang, maaf, saya tidak berhak mengomentari organisasi lain dengan organisasi yang lain, advokat yang lain ataupun advokat yang lain. Kenapa? Seperti kata Bang Oto, mengomentari seorang yang namanya rekan sejawat bahwa dia melanggar etik, itu adalah pelanggaran etik. Ya, jadi seperti apa super ketatnya? Silahkan dibaca nanti di putusan. Itulah tata cara pemeriksaan yang kita lakukan. Bahwa memang harus dijatuhkan hukuman baik secara media maupun tertulis. Dan itu sudah kita akan sampaikan nanti dekat hari ini. Kalau bukan besok atau lusa, kita akan kirimkan kepada Mahkamah Agung. Bila memang Mahkamah Agung punya pendapat lain dalam penetapan itu, maka dia boleh mengkoreksi putusan Dewan Kehormatan, kemudian diproses lagi di peradilan etik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti di Belanda. Pemecatan seorang advokat di Belanda itu super ketat, bahkan bisa 2 kali sidang. Sidang etik dilakukan, kemudian Mahkamah Agungnya lagi menyidangkan mereka. Nah, kalau kita mengadopsi hukum Belanda, maka itu bisa dilakukan. Contoh Patrick Teven, bukan Patrick Yunandi ya, Patrick Teven. Patrick Teven itu, Teven ini dijatuhi hukuman dikarenakan dia menerima uang dari kliennya, tetapi dia tidak mengerjakan tugasnya sedang melakukan pembelaan. Oke? Nah, kemudian dia diajukan oleh kliennya, dilaporkan, kemudian disidangkan etik, dan setelah sidang etik itu dilakukan, untuk menguji itu bahwa di situ rekomendasi pemecatan, tetapi tidak semerta-merta tugasnya atau sumpahnya itu dicabut oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Mahkamah Agung bersih tegang bahwa tunggu dulu, masuk dulu tuh Dewan Etik. Nah, masuklah Dewan Etik ini suratnya kepada
Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung diuji lagi, disidangkan lagi dia untuk dibuktikan lagi pelanggarannya. Itu yang terjadi. Hierarki seperti itu. Nah, tidak sangat super ketat sama dengan penerimaannya. Pradi Bersatu itu mengadopsi Undang-Undang 18 tata caranya. Jadi tidak mudah menjadi advokat di Pradi Bersatu. Karena saya sendiri yang memberikan juga soal multiple choice-nya. Itu tidak gampang. Saya memang bikinnya memang agak sulit. Ya, agak pasti sulit, bukan sulit lagi, pasti sulit. Itu saya merancang. Jadi tidak mudah juga kita mencetak advokat. Bahwa begitu dia masuk, dia PKPA, terus upahnya gampang lulus. Di Pradi Bersatu cukup ketat. Dan pemecatan pun seperti itu. Baik, benar. Ini masalah saya kan, Bung Firdaus juga malam ini respon, Pak Ketum, silakan, Pak Ketum. Pak Ketum, Pak Doni, ayo sini ada dia. Gantian, jangan dikira ini dominan Pradi Bersatu, bukan. Ya, jadi besok kami akan ke Pengadilan Tinggi Banten bersama Bang Firdaus, bersama organisasi. Kami akan menyampaikan surat permohonan maaf dan juga permohonan dari organisasi untuk dikeluarkan SK pembatalan pembekuan. Tapi di akhir disampaikan bahwa munculnya pembekuan karena ada permohonan dari organisasi sebelumnya. Maka organisasi yang sekarang memohon untuk dibatalkan atau dicabut pembekuannya. Betul. Ya. Ya, jadi untuk Pradi BMI sendiri sudah terdaftar di Kemenkumham April 2024 dan pendirinya adalah lawyer semua, KSP-nya lawyer semua, merupakan organisasi advokat, di dalamnya juga mewadai secara legal. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah dengan legalitas ya. Sudah digunakan. Jangan besok berkembang isu di luar. Kami sudah digunakan sudah di mana-mana. Dan ahunya ada ya? Ada ahunya, SK Kemenkumham ada. Yang bertanya, jadi gini, kalau mau buka-bukaan SK Kemenkumham, ayo, mana yang belum punya SK Kemenkumham? Kita punya SK Kemenkumham resmi terdaftar, ya. Jadi jangan malah menyimpang lagi topiknya. Jadi ini kita mengawal kejadian yang extraordinary. Pertama kali di Indonesia terjadi pembekuan kelas. Dan menurut kami ini merupakan pelemahan terhadap profesi kami advokat, terhadap profesional diri sebagai penegak hukum. Menurut kami tindakan ini melemahkan profesi kami. Makanya kami sikap kami organisasi pertama yang menentang pembekuan partisipasi. Satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah mekanisme munculnya hukuman pembekuan ini tidak terbuka menurut kami, tidak transparan. Maaf, dalam persidangan ada 3 hakim biasanya, bisa dissenting opinion. Nah ini berapa hakim yang menentukan munculnya keputusan pembekuan? Kami nggak tahu sepihak aja keluar pembekuan. Bagaimana mekanismenya? Ada berapa yang menyidangkan sampai mengambil keputusan pembekuan ini? Itu yang kami pertanyakan sebagai organisasi sebenarnya. Pak Doni, atas dasar apa ketika akhirnya Pak Doni ingin tetap menetapkan seorang Bapak Firdaus tetap di... Ya, sesuai undang-undang advokat, bahwa yang mengangkat adalah organisasi, yang berhak memberhentikan adalah Dewan Kehormatan sesuai undang-undang. Setelah dia dipanggil dan berhak membela diri dulu. Nah, makanya nanti kami sudah membuat surat resmi dari DPP, suratnya sudah kami jatuhkan ke kantor beliau. Kalau nggak ada perubahan, Rabu malam kami ada sidang etik. Sebenarnya lagi pengabaran, ketika akhirnya, apa yang akhirnya Bang Rasman bisa nanti membuktikan ketika tanggal 20 sidang nanti, Bang Rasman tidak berulang, maaf ya Bang, tidak berulang lagi yang tadi dibilang sama dengan Bapak, tidak berulang lagi, terus tidak akan, kalau misalkan sidang itu masih kekeh dari pengadilan tertutup, seperti apa? Itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan. Tapi yang pasti saya sudah diberi gambaran singkat oleh Ketua Umum Pradi Bersatu bahwa diperintahkan untuk taat azas, taat aturannya. Rinda ya, Firdaus kan kita akan begitu. Jadi perintah Ketua Pradi Bersatu dan Sekjen dan Dewan Etik bersama juga dengan perintah dari Feradi ya BPI. Jadi gini, kita nggak boleh mengomentari organisasi orang. Itu tadi keliru adik saya itu, Fitra, nggak boleh. Kalau dia tidak legal, dia nggak mungkin menerima itu. Dan kalau ada yang tidak legal, kemudian dia melakukan sesuatu yang ilegal, artinya ada pelanggaran hukum. Dia juga tahu konsekuensinya gitu. Jadi saya kira ini tidak usah diperpanjang. Nah kemudian tentang tanggal 20, ya kita pertama berharap terbuka, kemudian lain. Nah kalau tidak, ya terserah majelis. Terserah majelis. Saya kan sudah menyuarakan
Dan malam ini saya berbicara smooth sekali, membuktikan bahwa Rasman itu bisa semua ya, bisa solve, ibaratnya soft landing kalau pesawat. Dan kalau tidak nggak ada apa-apa. Jadi Adinda Firdaus juga agak sedikit emosi, setelah itu salaman kok nggak ada apa-apa. Dan Adinda Firdaus sudah pasti tahu lah ya. Tapi yang saya mau katakan itu kawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Baris Krim, jangan tiba-tiba lagi itu muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Sayangkan, kita berharap di Baris Krim waktu itu kita duga. Itu juga dengan mau tahu 34 bulan pengadilan baru masuk. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 23. Saya sangat slow. Sidang keempat 25. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga sidang. Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Baris Krim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Dalam peraturan pemerintah, wajar, nggak boleh baper. Ya. Kemudian kami tidak menghina institusi, kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak, saya ada rekamannya, hakim juga banyak yang korupsi. Jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK, jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak, bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan. Jadi ini hanya melihat kasusnya Rasman yang kembali diduga melakukan perbuatan pidana, kita perlu mengacu pada asas residivisme guys, di mana asas tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan mengulanginya lagi dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Jadi meskipun Rasman saat ini berstatus sebagai terdakwa, menurut saya ada alasan kuat mengapa dia harus ditahan. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP guys, penahanan seorang terdakwa dapat dilakukan jika terdapat kemungkinan seorang terdakwa tersebut mengulangi perbuatannya. Nah, dalam hal ini kan dugaan bahwa Rasman kembali melakukan pelanggaran hukum bisa dilihat ya sebagai indikasi bahwa adanya pengulangan tindak pidana. Jadi menurut saya penting ya untuk menjaga integritas sistem peradilan. Jika seorang terdakwa seperti Rasman mengulangi perbuatan yang dapat merusak kredibilitas hukum, maka penahanan adalah langkah yang sah. Namun untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memberi ruang untuk pelanggaran yang lebih besar. Lu tau om ini, Om Firdaus Owibowo yang mengklaim kalau dia itu punya gunung uranium, yang berantem sama Hotman Paris yang akhirnya flexing kalau dia itu kaya, gak kalah kayaknya sama Bang Hotman Paris. Dia pernah bilang kalau duit cashnya itu kalah sama Hotman Paris, tapi dia juga punya asetnya itu gunung dan bisa menghidupi warga dunia. Kadang gue berpikir loh, kenapa ya orang-orang kalau misalkan berantem itu pada perang kekayaan?
oke lah kalau Bang Hotman sama Bang Firdaus ini dia kaya. Ya emang kenapa gitu loh. Mungkin ada juga yang kaya tapi nggak harus disebut-sebut juga kali. Kalau misalkan orang kaya itu berantemnya pamer kekayaan, terus orang miskin gimana? Pamer kemiskinan. Presiden bang, tuh bang, abang jelasin yang punya abang yang mana tuh ya? Dia punya saya setiap ininya, setiap jengkalnya punya saya separuh. Gua malah khawatir jangan-jangan setiap jengkal tanah di bumi ini miliknya lu, Coda. Yang lain cuma nyewa, ngontrak, dan ngekos. Jujur, Li, gua malah khawatir kalau tanah di bumi ini setiap jengkalnya milik lu. Gua curiga kayaknya di dunia alam gaib pun sebagian besarnya kepemilikannya punya lu, Coda. Curiga jin ifrit, kuntilanak, genderuwo aja mesti nyewa sama lu kali, atau ngontrak sama lu. Luar biasa, Coda. Rasanya Coda ini sudah menguasai bumi dan langit serta isinya berikut dengan dunia alam gaib. Bisa Pak saya kalau untuk jadi dirjen, minimal menteri lah Pak. Coda ini memang luar biasa. Seseorang yang pantas dan layak menjadi panutan. Bagaimana tidak? Coda mampu menolak tawaran menjadi dirjen karena memang Coda selalu konsisten karena selalu berkeinginan menjadi menteri. Memang lain ya kalau ari-ari sudah ditanam di depan istana, agak sulit rasanya untuk melihat kesadaran dan kewarasan yang hakiki. Bahkan rasanya sulit untuk mengingat kapan terakhir kali Coda mampu berpikir dengan sadar dan waras. Saking memang sangat sulit diingat. Bahkan mungkin saja tidak pernah dalam kondisi sadar dan waras. La ilaha illallah. Tenang, tenang. Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wah, Firdaus Wibowo ini ada-ada saja. Mau ketawa takut dosa, nggak ketawa lucu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang isi dalam video ini? Apakah hasil editing? Apakah murni keasliannya? Silakan kalian berkomentar. Jadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan ikutin mikrolet sebentar. Saya bertanya ke saudara. Akhirnya Firdaus dapat lawan yang setara. Fitra memang terbaik kalau buat rusuh-rusuh kayak gini. Dua pengacara kocak yang bikin Indonesia terus heboh. Salut lah buat kalian berdua. Keren. Gua lawan lo. Ayo kita lawan. Emang pernah bang? Kita tahu lah. Ada aja ya gebrakan CSI sama Sumiati ini. Ayah wae. Lagian lu tau dari mana kalau dia pernah nyuap? Jangan-jangan lu pernah disuapin nih. Gimana? Enak gak? Nikmat gak? Ayah wahai. Lagian ngapain sih Sumiati ikut-ikutan? CSI aja mendekati stroke. Jangan-jangan lu nanti mendadak serangan jantung juga kali. Kagak usah ikutan, lu kagak diajak. Sumiati sama CS ini kurang briefing sih. Jawabannya aja kagak tahu. Nah terus ngapain dibacotin kalau lu kagak tahu Sumiati? Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Apa lu kata Coda? Hanya kehilafan. Hanya lu kata. Luar biasa. Bagaimana menegakkan hukum, bagaimana membenahi hukum. Bila hal etik saja, lu anggap sepele bahkan dianggap remeh-temeh.
Lu mana paham kayak gitu, cucu jin. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's no